Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Haryanti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah saya presentasikan di dalam kelas. Adapun materi yang akan saya jelaskan ulang ialah dengan judul kalimat tunggal. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan ulang mengenai pengertian kalimat tunggal, ciri-ciri kalimat tunggal, jenis-jenis kalimat tunggal, serta susunan dari kalimat tunggal. Seperti namanya, tunggal artinya satu atau satu-satunya. Sedangkan secara umum, kalimat tunggal adalah kalimat yang disusun oleh satu pola unsur lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan menurut salah satu ahli bahasa yaitu Tarigan, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya membuat satu unsur predikat dan satu unsur subjek saja. Adapun ciri-ciri kalimat tunggal secara umum, yang pertama hanya satu peristiwa pokok, yang kedua hanya satu struktur kalimat, yang ketiga tidak mengenal pengguna konjungsi atau kata hubung. Misalnya atau contohnya, Ibu memasak dan Andi bermain bola. Sedangkan dalam kalimat tersebut terdapat dua peristiwa. Apabila terdapat dua peristiwa, itu bukan dinamakan kalimat tunggal, melainkan kalimat majemuk. Karena kalimat tunggal itu yang terjadi hanya satu peristiwa saja. Karena di sini terdapat dua peristiwa, yaitu Ibu memasak dan Andi bermain bola. Sedangkan itu dua kejadian yang berbeda. Kemudian di dalam ciri-cirinya pun hanya memiliki satu struktur kalimat, atau misalnya Ibu memasak itu sudah termasuk kalimat tunggal. Sedangkan di sini Ibu memasak dan Andi bermain bola terdapat dua struktur kalimat, subjeknya ada dua, yaitu Ibu dan Andi, dan merupakan kalimat kata hubung. Sedangkan di dalam ciri-ciri kalimat tunggal tidak mengenal pengguna konjungsi atau kata hubung. Sedangkan ciri-ciri kalimat tunggal menurut Tarigan, yang pertama memiliki satu predikat, yang kedua memiliki satu subjek, yang ketiga mengandung informasi atau pesan yang utuh, yang keempat memiliki tata bahasa yang benar, yang terakhir memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat tunggal. Tarigan 1988 mengelompokkan jenis-jenis kalimat tunggal menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama kalimat verbal, yang kedua kalimat nominal, yang ketiga kalimat adjektival, yang keempat kalimat adverbial. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Contoh, dia makan nasi. Dia makan nasi tersebut, makan nasi termasuk kalimat verbal atau kata kerja dan sebagai predikat. Yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan kata benda atau kata sifat sebagai predikat. Contoh, dia murid yang rajin. Murid yang rajin merupakan kata sifat. Jadi di sini predikatnya menggunakan kata sifat. Itu disebut dengan kalimat nominal, atau bisa juga kata benda. Selanjutnya yang ketiga, kalimat adjektival adalah kalimat yang menggunakan kata sifat sebagai inti kalimat atau predikatnya. Contoh, rumah itu besar. Yang terakhir, kalimat adverbial, kalimat yang menggunakan kata keterangan sebagai inti kalimat atau predikatnya. Contoh, dia bekerja dengan giat.
Yang terakhir yaitu susunan kalimat tunggal. Profesor Dr. Hasan Alwi, MA, menyatakan bahwa susunan kalimat tunggal yang baik dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu subjek, predikat, objek atau SPO. Contoh, saya membeli buku. Saya sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Namun, Alwi juga menyatakan bahwa susunan kalimat tunggal tidak harus selalu mengikuti pola tersebut. Terdapat variasi pola susunan kalimat lain yang dapat digunakan tergantung pada konteks dan makna yang ingin disampaikan. Beberapa variasi susunan kalimat tersebut antara lain: yang pertama, subjek, objek, predikat atau SOP. Contoh, saya buku membeli. Yang kedua, predikat, subjek, objek atau PSO. Contoh, membeli saya buku. Yang ketiga, predikat, objek, subjek atau POS. Contoh, membeli buku saya. Yang keempat, objek, subjek, predikat atau OSP. Contoh, buku saya dibeli. Yang terakhir, objek, predikat, subjek atau OPS. Contohnya, buku dibeli saya. Pilihan susunan kalimat yang tepat haruslah mempertimbangkan konteks dan tujuan komunikasi tersebut. Alhamdulillah, presentasi telah selesai. Apabila ada kesalahan dari ucapan ataupun penempatan editan, mohon dimaklumi karena saya bukan editor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.